masih bisa kita nilai. Bapak Ibu semua, ini pertanyaannya bagus. Nah, sekarang diploma digabungkan dengan yang non FPL, disamakan namanya dengan non formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu, mohon izin, mungkin sebentar lagi istirahat siang ya di Soma. Tapi sebelum istirahat siang, saya minta waktu sebentar untuk menyampaikan apa yang menjadi harapan dari Pak Bupati. Karena inovasi desa bersarjana atau Bintan Desa Bersarjana ini sudah masuk di dalam 3 Kabupaten Bintan. Nah, tahun lalu ini sudah masuk ya, sudah ada dilaksanakan dan bahkan sudah ada mahasiswa kita dari perangkat desa. Nah, sudah kuliah dan sedang kuliah, mudah-mudahan tidak lama lagi mungkin kuliah merdeka, kemudian tinggal skripsi dan tamat ya Pak ya? Iya. Tak terasa. Nah, Bapak dan Ibu, hari ini saya dengan jabatan yang baru yaitu Kabid Pemdes, Kabid Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Bintan, untuk membawahi urusan kapasitas aparatur desa, tentunya sangat berharap ya, sangat berharap sekali pada Bapak dan Ibu, terutama untuk kapasitas dari aparatur desa. Karena kita tahu ya, untuk kapasitas aparatur desa itu 74%-nya masih SMA. Sementara yang sarjana itu baru sekitar 24% atau sekitar nggak sampai 80. Nah, tentunya dari 348 orang perangkat, kita berharap nanti semua perangkat kita ataupun di atas 60% itu adalah sarjana S1. Ini harapan dari Pak Bupati yang disampaikan kemarin melalui Bapak Seda. Nah, Bapak dan Ibu, saya bawa Pak Sferi langsung ya, langsung untuk admin ya Pak ya, administrasi admin di Stisipol. Kenapa dengan Stisipol? Karena dengan Stisipol lah yang sudah ada sertifikasi untuk rekognisi pembelajaran lampau. Nah, Bapak dan Ibu, ini peluang bagus. Peluang bagus untuk Bapak dan Ibu yang ingin meningkatkan kapasitas pendidikan. Jadi jangan ada lagi, kalau kemarin dibilang pendidikan aparatur desa itu rendah. Nah, kita tahu 24%-nya masih 24%-nya sarjana, tapi 81% itu adalah bukan 71%-nya adalah SLTA. Nah, ini peluang Bapak dan Ibu untuk bisa meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, yang SMA tentunya nanti bisa mengikuti. Nah, untuk sosialisasi hari ini, Bapak dan Ibu bisa nanti langsung Pak Suari menyampaikan ya apa-apa saja yang menjadi persyaratan. Kemudian mungkin kalau ada waktu nanti kita diskusi ya. Mungkin itu saja Pak Moderator. Nanti kita lanjutkan langsung pada Pak Suhairi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kawan-kawan semua? Ya. Lemah betul semangatnya. Ya, yang terhormat tentunya Ibu Kabid PMDes, yaitu Ibu Titi, ada Ibu Tristin juga. Mohon maaf ya Bu, mengganggu acaranya. Nyisip sebentar.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Istisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Izinkan kami, Bapak Ibu semua, mengisi di sela-sela menjelang isoma. Nggak lama, ya. Kami akan menjelaskan langsung saja kepada permasalahannya. Jadi di sini kami berangkatnya dari tahun lalu, yaitu ditandatanganinya MOU kerjasama antara Sisipol dengan pemerintah Kabupaten Bintan. Dalam hal ini merupakan inovasi kepala daerah Bintan Desa Bersarjana. Nah, alhamdulillah tahun lalu kita sudah mulai, kurang lebih ada 30-an orang yang mengambil program ini. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Suheri, saya keseharian mengajar di program studi ilmu pemerintahan. Nah, kebetulan di tahun ini berbeda penerimaan mahasiswa baru dari Sisipol yang biasanya dari tahun ke tahun itu dikelola oleh kepanitiaan atau sifatnya ad hoc. Namun tahun ini kita tingkatkan menjadi sebuah biro ataupun UPT. Nah, saat ini saya diamanahkan untuk melaksanakan penerimaan mahasiswa baru itu sebagai Kepala UPT Admisi Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Nah, sudah lama sebenarnya kami ingin sharing dengan Bapak Ibu semua perangkat desa yang ada di Bintan, namun kesempatan belum dapat. Alhamdulillah pada hari ini kami diberikan kesempatan, sehingga kami ingin sekali sharing kepada Bapak Ibu semua. Nah, seperti juga yang dikatakan Ibu Titi tadi mengenai peningkatan kapasitas SDM atau aparatur desa, ini sangat penting karena dari kementerian juga ada penekanan yaitu mengenai SDGs, sehingga dengan adanya peningkatan kapasitas ini Bapak Ibu dari aparatur desa meningkatkan pendidikannya dari SMP, SMA menjadi S1, bahkan mungkin ada yang ingin melanjutkan ke S2, maka dari itu SDGs kita di desa pasti akan meningkat dengan sendirinya. Fungsinya untuk di desa itu apa? Namun kenapa harus Sisipol? Karena Sisipol saat ini ingin menawarkan program studi yang tadi ada administrasi publik, ada ilmu pemerintahan, ada sosiologi. Semua sudah terakreditasi B. Jelas sudah terakreditasi B. Tadi Ibu Titi sekilas menjelaskan ada rekognisi pembelajaran lampau. Apa itu? Atau yang sering disingkat dengan RPL. Nah, RPL ini merupakan terobosan baru yang dikeluarkan oleh kementerian. Awal mulanya ini adalah untuk mencari seorang dosen di beberapa program studi yang sulit dan langka. Contohnya seorang dosen yang tamatan S2-nya seni rupa, jarang ada. Maka diambillah seniman-seniman yang sudah maestro, yang tidak punya tamatan S1, S2, tapi direkognisikan dengan karya-karyanya, sehingga disetarakan menjadi seorang S2, menjadi seorang dosen. Tapi seiring berjalan, kementerian menambah terobosan tadi. Maka seorang mahasiswa pun bisa seperti itu, tetapi bukan langsung menjadi S1. Namun ada beberapa mata kuliah yang sudah dijalankan kesehariannya akan dikonversikan. Jadi pengalaman-pengalaman Bapak Ibu bekerja, mungkin ada pelatihan-pelatihan informal, non-formal, dan lain sebagainya, dapat dikonversikan menjadi mata kuliah. Sehingga Bapak Ibu pada saat nanti masuk kuliah, mata kuliah tertentu sudah dianggap lulus, bahkan sudah ada nilai. Nah, dengan sejumlah SKS. Nah, ini terobosan terbarunya. Dengan kata lain berarti kuliah kita akan lebih cepat. Karena SKS itu singkatannya sistem kredit semester. Kita sudah DP dulu. Berarti kreditnya tinggal dikit. Maka akan lebih cepat. Next. Ini adalah struktur dari pelayanan kami. Jadi nanti Bapak Ibu akan berurusan ketika ingin mendaftar jalurnya RPL akan berurusan seperti ini. Ketua Sisipol tentunya pengarah dan petanggung jawabnya.
ada saya admisi nanti yang akan melayani Bapak Ibu ketika mendaftar, dan termasuk ada Bapak Perizon yang menjadi UPT RPL yang akan mengelola mata kuliah tertentu tadi untuk diberikan kepada Bapak Ibu semua. Next. Persyaratannya mudah. Bapak Ibu pertama mendaftar. Yang kedua, kumpulkan saja. Mungkin ada yang tertera seperti ini, singkatnya, Bapak Ibu kumpulkan saja semua bukti-bukti pengalaman Bapak Ibu ketika menjadi aparatur desa ini. Atau yang di luar aparatur desa. Karena pengalaman ini bukan pengalaman saat sekarang kerja, tapi sejak Bapak Ibu tamat dari sekolah. Semuanya. Bapak Ibu mungkin di kampung jadi RT, ada SK-nya bisa ditukarkan. Bapak Ibu mungkin sebagai ketua Karang Taruna bisa ditukarkan. Bapak Ibu mungkin pernah menjadi penyelenggara pemilu di luar tugas kita sebagai aparatur. Apalagi yang sebagai aparatur. Ini sekarang nih ada pelatihan atau pembekalan tentang RKPDes. Bisa ditukarkan. Maka mata kuliah perencanaan tidak perlu ambil lagi, sudah lulus. Nilainya apa Pak? A, B, C, tergantung dari asesmen. Bapak Ibu mudah sekali. Itu abang kita yang pegang kamera itu sudah merasakan nikmatnya asesmen RPL. Nilainya sudah banyak yang didapat. Jadi sebentar lagi udah mau sarjana. Ya. Tahapan-tahapannya Bapak Ibu, tahap pertama tentunya mendaftar. Yang kedua, Bapak Ibu nanti mempersiapkan berkas-berkasnya. Enggak serumit juga dari penjelasan saya, karena kami akan bantu. Percayalah, tanya saja buktinya dengan kawan-kawan kita dari Tambelan. Saat itu sangat sulit ya Bu ya kita menghubungi kawan-kawan di Tambelan. Pertama sinyal katanya, yang kedua akses jauh. Kami bantu, semua kami susunkan. Kawan-kawan Tambelan tinggal datang, asesmen sudah selesai. Jadi kami bantu semua prosesnya. Nah, next. Ya, next lagi. Nah, jangan fokus pada yang baju kuning ya. Fokus pada tulisannya. Nah, keunggulan kuliah di Sisipol dengan jalur RPL, tentunya Bapak Ibu ya, kalau kita hitung totalnya itu kurang lebih 144 SKS atau 145. Bapak Ibu dengan jalur RPL ini menukarkan sejumlah pengalaman kerja kita atau ada pendidikan informal juga yang kita miliki dengan buktinya. Bapak Ibu akan mendapatkan maksimal 72 SKS. 144 dikurang 72 atau 50%. Sedangkan 144 itu kita akan habiskan kalau dari 0 kita kuliah itu 4 tahun. Maka dari itu Bapak Ibu semua, kalau kita ambil jalur ini, maka 2 tahun kita kuliah selesai. Sehingga tentu akan menghemat biaya. Biayanya jangan lihat biaya kuliahnya, tapi biaya wirawirinya, tugasnya, dan lain sebagainya. Tentu itu akan berkurang. Nah, Bapak Ibu, dengan penyingkatan waktu masa studi kita, tentu ini menjadi keunggulan yang sangat besar. Kenapa? Waktu sangat berharga bagi kita. Bayangkan kalau 2 tahun ke depan, hampir semua, ya Bu ya tadi berapa targetnya Bu? Berapa persen? 60%. 60% semua aparatur di desa di Bintan sudah sarjana. Maka berbeda nanti. Ya kapasitas Bapak Ibu pasti berbeda, ya. Ketimbang yang sekarang. Ya, nanti kalau ditambah lagi kapasitasnya pasti berbeda. Next. Ini biayanya. Tentu kita bertanya-tanya. Setiap yang mau mendaftar pasti nanyanya biaya. Waktu, biaya, proses pasti ditanya. Biayanya seperti ini simulasinya. Kalau Bapak Ibu ya mendaftar dengan jalur biasa itu tanpa RPL. Seperti itu. Tapi 4 tahun. Nah, kalau Bapak Ibu mendaftar dengan jalur RPL, bisa dilihat bagian tengah, lebih hemat sedikit ya. Tapi yang paling untungnya adalah waktu. Karena kalau yang lain masih bisa kita nilai.
kalau waktu tak ternilai. Nah, ini yang paling besar. Maka dari itu hari ini yang sudah mendaftar itu, bayangkan kita kerjasama dengan Bintan. Bintan belum ada yang daftar. Anambas berlomba-lomba mereka mendaftar. Sudah ada 11 orang dari Anambas. Perangkat desa, kadesnya. Mereka dengar ada kuliah jalur RPL kelas karyawan dengan sistem online. Mereka semua daftar. Karena selama ini mereka mendaftar di kampus yang lain, tapi kesulitan. Akses, nilai, dan lain sebagainya. Lama juga. Tapi dengar di Sipol ada jalur ini dan kelas karyawannya online, dari Anambas langsung daftar. Belum pernah ketemu dengan saya sama sekali. Asesmennya bagaimana, Pak? Kita lakukan dengan virtual online. Kalau Bapak Ibu bagusnya ke kampus. Biar tahu kampus kita memang ada, bukan ruko. Banyak kan kampus yang ruko. Nah, kita bukan kampus ruko. Kampusnya memang benar-benar ada gedung. Lebih hemat. Next. Fasilitas yang kami lengkapi. Yang jelas pasti ada gedung kampusnya. Fasilitas yang lama, masjid. Ada layanan-layanan yang tidak berbentuk fisik. Misalnya public speaking. Ada asuransi, kita di cover. Bapak Ibu bekerja, tentu ada risiko. Kita kuliah juga ada risiko. Makanya kami cover dengan asuransi. Tapi asuransi ini berlaku universal. Jadi ada kemarin kawan kita yang bekerja di Satpol PP, rumahnya kebakaran. Tinggal berapa persen saja hitungnya hidup. Maka dia bernazar waktu itu ternyata sampai sekarang sehat. Di cover dengan asuransi kita. Padahal dia bukan kuliah waktu itu, rumahnya yang kebakar. Jadi kita cover dan kita bantu bagaimana penyelesaiannya. Yang berikutnya ada layanan baru, yaitu layanan psikologi. Kalau di luar sana, layanan psikologi ini berbayar, satu kali konsultasi itu range-nya 250 hingga 600. Kalau kita konsultasi biasanya nggak cukup satu kali. Tapi selama Bapak Ibu menjadi mahasiswa di Sipol, kita berikan gratis. Langsung psikolog, bukan saya yang jadi psikolognya. Tapi psikolog yang beneran, ori. Yang kedua, ya saya informasikan, Bapak Ibu nggak mungkin tinggal di asrama ya, kecuali mungkin dari Tambelan ingin menginap, ya boleh coba-coba. Asrama kita kelasnya seperti hotel. Gedungnya kalau Bapak Ibu di TCC, mandangin di depan seberang itu ada 3 lantai. Belum ada asrama yang semegah Sipol. Kita berikan kepada mahasiswa kita. Nanti Bapak Ibu yang mungkin dari Tambelan, ada yang kawan-kawan atau ponakan saudara yang dari kampung, silakan tinggalnya di sini, murah. 200.000 saja satu bulannya. Dan hemat biaya transportasi tinggal jalan kaki karena di dalam lingkungan kampus. Di sekitaran tidak sepi lagi. Jadi Batu Lapan atas kampus kita itu nggak seperti dulu. Kalau dulu kan sepi, kalau sekarang ramai, nggak pernah mati. Dari mulai yang mahal hingga yang murah ada di sana. Dari mall sampai bioskop itu punya kita. Bercanda. Makanya kalau Bapak Ibu kuliah suntuk-suntuk tinggal nyebrang udah nonton bioskop, ya kan? Oke. Yang berikutnya ada mini auditorium. Ini baru kita rehab. Dan yang terakhir sedang pengerjaan perpustakaan yang mungkin sangat luas, menyaingi nanti luasnya perpustakaan daerah. Nah, kita ingin berikan pelayanan ini karena Bapak Ibu semua pasti harus banyak membaca. Nah, buku-bukunya nanti berkaitan selain untuk kuliah, bisa juga buku-buku itu digunakan untuk Bapak Ibu bekerja di pemerintahan desa. Next. Nah, Bapak Ibu semua, kabar baiknya lagi, ini saya sedang merevisi peraturan akademiknya. Tadi saya jelaskan, ada back tadi, yang ada cewek cantik tadi. Nah, oke. 144 atau 145 itu, kalau kita ngambil jalur RPL, maksimal kita akan mendapatkan 72. Hasil workshop 1 bulan yang lalu di Surabaya, jadi ada perubahan. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang sudah D3, bisa ngambil ini dikombinkan. Kalau dulu nggak bisa combine ya Bu ya, sekarang kita kombinkan. Dan Bapak Ibu yang nggak D3 juga sama, berhak. Kita akan berikan, kalau memenuhi ya, terkumpul semua buktinya,
maksimal 75% besarannya dari total 145 atau 144. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan maksimal 108 SKS. Sisanya tinggal berapa? Tinggal 2 semester atau 3 semester atau 1 tahun atau 1,5 tahun. Bayangkan yang pegang kamera baru mau sarjana, tahun depan Bapak Ibu juga ikut sarjana. Lebih cepat setahun dan akan lebih hemat. Ini terobosan baru. Maka Bapak Ibu kalau ingin daftar dari sekarang, karena prosesnya tentu ada waktunya. Bapak Ibu daftar sekarang, nanti ada proses ujian dan tahapan-tahapannya, kita luluskan, lalu kita pemberkasan, ada prosesnya lagi, asesmen, penentuan berapa jumlah SKS yang akan kita dapat. Maka Bapak Ibu tinggal jalankan sisanya, setahun. Setahun itu, Bapak Ibu belajar di kelas, secara online tapi ya kelasnya, lalu bisa menggunakan dengan metode Merdeka Belajar. Skema yang kami berikan kepada Bapak Ibu ada 8, tapi biasanya kalau yang sudah bekerja, ambil skemanya yaitu magang. Magangnya di mana? Nanti terserah Bapak Ibu kalau diberikan izin dari kadesnya, boleh mau magang di kantor-kantor mana, kami fasilitasi. Tapi lebih bagusnya di kantor masing-masing. Sehingga apa? Untuk mempermudah Bapak Ibu bekerja, ditukarkan lagi dengan mata kuliah. Jadi nggak susah-susah, buang waktu, buang biaya, dan lain sebagainya. Ini adalah solusi yang terbaik bagi kami. Kami berikan kepada Bapak Ibu semuanya 75% totalnya maksimal dari 145 Bapak Ibu DP. Sisanya kita kredit. Tinggal 2 semester atau 3 semester. Bapak Ibu tahun depan sudah bisa menjadi seorang sarjana. Yang tahun lalu ya Bu ya, 2 tahun. Ternyata ada yang lebih dahsyat. Tahun ini bisa setahun kejar-kejaran. Mungkin kemarin nggak punya kesempatan ya mau ngambil jalur ini karena lain sebagainya, nggak apa-apa, terlambat sedikit ya, mundur sedikit 1 tahun, tapi tamatnya bisa sama. Terus Bapak Ibu diberikan kesempatan, tentu tetap ada namanya KKN. KKN-nya nggak ke kampung-kampung. Kami berikan Bapak Ibu akses untuk jalan-jalan ke luar negeri selama 1 minggu. Kalau yang tahun ini KKN-nya ada 3 negara yang akan kita lalui. Biasanya hanya 2 negara, Malaysia dan Thailand. Kali ini kita berikan akses untuk Singapura, Malaysia, Thailand selama seminggu. Jadi namanya KKLN, kunjungan kerja atau kuliah ke luar negeri. Bagaimana di negeri orang mengelola sebuah kota, daerah, terus bagaimana mengelola perbatasan, bagaimana kita juga belajar nanti dengan kampus-kampus yang ada di luar negeri. Yang mungkin kalau kita ingin daftar kuliah ke luar negeri saat ini belum punya kesempatan, tapi paling tidak kita merasakan auranya kuliah di kampus luar negeri. Kita berikan hanya seminggu saja. Kalau lama-lama nanti bisa jadi TKI kita. Sebentar aja, ya seminggu, itu balik lagi ke desa, bisa diterapkan ilmunya di desa masing-masing. Karena hari ini kita semua dituntut dengan inovasi. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Baik Bapak dan Ibu, ada yang mau bertanya? Atau sudah kuliah semua? Sudah pernah kuliah? Ya silakan. Mungkin ada yang bertanya, siapa saja yang boleh? Kalau di desa, aparatur desa siapa saja? Boleh Pak Kades, boleh perangkat desa, boleh kelembagaan desa. Kelembagaan desa siapa? BPD boleh, PKK boleh. Intinya dia kelembagaan desa. Ada SK-nya. Oke, Bapak dan Ibu sudah paham atau ada yang masih ragu-ragu biayanya kok mahal? Berapa kali bisa dibayar? Silakan, mumpung masih ada Pak Suheri di sini. Sengaja ya, Ibu minta waktu sama Bu Christine untuk biar Bapak dan Ibu jangan nanti kami nggak pernah disampaikan. Nah hari ini Ibu sampaikan pada Bapak dan Ibu supaya nanti untuk di rumah mungkin berpikir, berunding dulu sama suami atau istri, kalau Dek boleh nggak kuliah, Bang boleh nggak kuliah. Ini ya rundingnya nanti. Ya, ini kesempatan dari Bapak dan Ibu untuk meningkatkan kapasitas ke jenjang pendidikan yang lebih.
Tadi dari D3 pun sekarang sudah bisa di-combine. Silakan Bapak dan Ibu. Ada yang kalau bertanya nanti dikasih hadiah ya. Ya. Silakan. Ya, atau saya yang bertanya ya. Ya, silakan. Di Pak. sini yang sudah sarjana siapa? Yang sudah sarjana. Pak Robi. Oke. Masih dikit. Nah, itu Pak Sekdes pengundang ya. Saya beberapa kali jumpa di pengundang. Saya kaget juga kok Pak Sekdes diminta tolong foto-fotoin. Ya, makasih ya Pak Sekdes. Saya tanya lagi nih, yang megang kamera, kemarin dapat berapa SKS? 64. Bapak Ibu silakan ukur. Abang kita secara pengalamannya ya Bang ya, berapa tahun di desa, terus bapak-bapak, ibu-ibu semuanya kira-kira bisa melewati enggak? Kalau bisa melewati berarti bisa lebih dari 64. Kalau kurang gimana? Tambah-tambahin dong. Kita cari nanti, kita tambah-tambahin. Ya, saya akan kawal terus ya. Jadi kita bukan hanya sekedar mendaftar lalu kita lakukan proses, tetapi saya akan kawal. Makanya tadi saya katakan bahwa kawan-kawan kita yang dari Tambelan susah aksesnya, susah kirimnya, kita bantu semua. Bagaimana cara menyusunnya nggak ngerti, kita bantu semua. Bapak Ibu nanti pada saat asesmen ketemu dengan berbagai macam dosen dan asesornya, kami juga fasilitasi, jelasin. Makanya abang tadi mengatakan dapatnya 64. Dan itu cukup banyak ya. Kalau yang sekarang bisa terbuka aksesnya 108 SKS, saya pikir akan lebih cepat lagi. Setahun aja kuliahnya. Setahun. Kenapa? Bapak Ibu semua itu sudah melakukan. Saat ini kita tinggal berikan buktinya, yaitu ijazah S1-nya. Tapi nggak nanggung-nanggung, ijazah S1-nya itu standarnya adalah akreditasi B. Kami lupa tadi membahas, kita juga berbasis ISO. Jadi standarnya internasional. Jadi kita harus berbasisnya ISO, sehingga bisa sekelas dengan perguruan tinggi yang ada di luar negeri. Kalau yang program studinya di sosiologi, ya Bapak Ibu kan berhak nanti mengambil program studi apa saja ya. Sosiologi itu berkesempatan pertukaran mahasiswanya dengan Malaysia. Hanya nggak tahu nanti teknisnya apakah bisa terkejar gitu, karena waktunya kalau maksimal 108 SKS tadi, Bapak Ibu hanya kuliah tuh tinggal setahun. Tapi kalau bisa kesempatan di semester 2-nya, Bapak Ibu ambil pertukaran mahasiswa dengan Uniza, maka Bapak Ibu selama 1 semester kuliah dengan Uniza. Sebagai mahasiswa sisipul yang kuliah di Uniza. Dan itu kami sudah lakukan. Kalau Bapak Ibu yang reguler malah, kami berikan kesempatan mereka belajarnya pertukaran mahasiswa merdeka. Kita kirim kuliahnya ke Jawa, ke Bandung. Kalau yang bapak-bapak senang kali kalau kuliahnya di Bandung ya, Ibu Tristin ya. Ibu Tristin ini sebabnya kuliah kemarinnya di Bandung nih, Jatinangor. Pasti ketemu yang putih-putih, ayu-ayu. Apa namanya kalau yang bening-bening. Iya. Kalau bapak-bapak pulang-pulang bawa yang kedua. Berbahaya. Ya, ini adalah Merdeka Belajar. Jadi Bapak Ibu semua jangan khawatir. Kalau lihat biaya tadi saya nggak jelaskan memang. Biayanya kayaknya gede gitu. 1 SKS itu akan dihargai nilainya 250.000. Jadi kalau dapatnya semakin banyak tentu semakin besar biayanya. Nah, itu bisa dibayar secara cicil. Ya Bapak Ibu, bisa dibayar secara cicil. Nggak ada perguruan tinggi yang bayarnya cicil, kami tampung semua. Kenapa? Karena kami hadir memang untuk memberikan kesempatan kepada kita semua yang nggak punya kesempatan kemarin kuliahnya keluar, kami berikan kesempatan itu untuk kita yang ada di Kepulauan Riau.
Jadi mudah, murah, bisa cicil. Kuliahnya juga cepat dan paketnya hemat. Pakai waktunya hemat. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Nah, saya serahkan kepada Ibu Titi. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ada yang tanya Pak Wawan? Silahkan Pak Wawan. Ada yang bisa bantu? Oke Pak, di situ aja Pak. Baik, Pak Wawan, silahkan. Pak, izin bertanya nih Pak. Tadi kan ada program kerjasama baru tuh, yang program mungkin nanti kan bisa menginformasikan kalau ada di Kelambangan Desa yang sudah pernah kuliah diploma 3. Itu kan sekitar 120-an atau 120 SKS ya. Iya. Itu. Apakah nanti ketika nyambung di program S1 itu yang bisa diambil atau ditransfer itu berapa? Apakah hanya mata kuliah dasar umumnya? Apakah itu kalau sekitar 20 atau sampai 22 ya Pak? Berarti kalau dikurangi itu ada 72, berarti sekitar 50-an SKS lah. Berarti 1 tahun selesai. Begitu ya. Apakah nanti lebih dari itu Pak? 20 lebih atau seperti apa Pak? Supaya kami bisa menjelaskan. Oke, baik. Baik, ini pertanyaannya bagus ya. Tak apa-apa Pak, di bawah. Ada lagi yang mau bertanya? Biar sekalian sama ya. Baik. Bapak Ibu semua, ini pertanyaannya bagus. Tadi saya katakan bahwa kita bisa kombinasikan. Jadi Bapak Ibu yang sudah diploma, biasanya memang program nama RPL itu yang lama adalah konversi namanya. Jadi melanjutkan ke S1 dipotong mata kuliah umum. Nah, kalau kemarin sebelum ada workshop Pak, namanya RPL formal. Jadi menukarkan akademik ke akademik. Non formal pengalaman ke akademik. Nah, sekarang diploma digabungkan dengan yang non RPL, disamakan namanya dengan non formal. Tetapi berbedanya adalah tentu kawan-kawan dengan pengalaman kerja ya dengan sejumlah bukti tadi diperkuat lagi dengan ijazah diplomanya. Apakah hanya 20 Pak kami yang bisa dikonversikan? Tergantung tamatannya Pak. Kalau D3-nya seperti yang saya laksanakan sekarang, ada D3 ilmu pemerintahan, ngambil prodi S1 ilmu pemerintahan tentu sejalan. Lebih bala dari 72. Loh, tapi maksimalnya 72 tadi. Makanya kami ubah peraturan akademiknya. Bisa mengakses sehingga menjadi 108. Jadi ditambah Pak. Ya, sekitar mata kuliah umum plus mata kuliah inti lainnya. Kalau ingin memperkuat misalnya kemarin Pak, saya di diploma hanya dapat C. Jangan khawatir, C itu bisa berubah karena ada sejumlah pekerjaan dan pengalaman. Kita akan lakukan asesmen. Pak, saya nggak bisa jawab. Gampang, nanti diarahkan clue-nya. Contohnya kawan kita tadi, sudah 64. Bayangkan Pak, kita tadi kalau bandingkan, nggak mungkin rasa-rasanya ya Bang ya, dengan sejumlah pengalaman kita itu dapatnya 64. Ternyata buktinya ada yang dapat maksimal kemarin. Pak Dodi, Pak Zanwar, siapa lagi ya? 72 SKS. Kalau Pak Andi Haryanto 70. Hampir 72. Saya mau kasih bahasa Inggris. Ternyata belum pernah kursus bahasa Inggris sama sekali. Kalau ada saya kasih 72 karena saya asesornya. Saya pancing saja. Pokoknya Bapak Ibu bisa menjawab sedikit, kita golan. Kenapa? Kita kerjasama. Jadi kita arahkan bagaimana Bapak Ibu mendapatkan maksimal. Sehingga yang kita dambah-dambahkan S1 itu nggak lama. Jadi kita lebih cepat. Kalau biaya tentu tahun lalu yang lebih murah. Kalau sekarang memang sedikit mahal. Tapi jangan khawatir. Bu Titi di depan sudah kasih jalan, lampu hijaunya. Kata Bu Titi, nggak perlu SK Bupati lagi, cukup SK dari Kepala Desa. Maka dari itu nanti kita akan lakukan lagi pertemuan dengan Kepala Desa. Agar Kepala Desa juga yang belum S1 kita ajak bersama ke sini.
Sama-sama kita kuliah, jadi kepala desanya, aparaturnya, sekdesnya, semua harus menjadi S1. Tapi Bapak Ibu, nggak mesti sisipol juga ya. Bapak Ibu nggak mau prodinya AP, IP, SOS, mungkin yang lain, boleh ke perguruan tinggi lain. Tetapi Sisipol sudah menyediakan, sertifikasinya kita punya. Kita yang bisa menyelenggarakan RPL. Tidak semua kampus yang bisa menjalankan RPL ini. Kami sudah punya lisensinya, makanya kami bisa sosialisasikan dan kami bisa bantu. Nah, ini dia. Bapak Ibu boleh pilih kampus mana aja, tapi tidak semua kampus menyelenggarakan RPL. Nah, kami berikan aksesnya. Bapak Ibu bisa kuliah di mana saja, tapi tidak semua kampus bisa memberikan layanan pembiayaan dengan dibayar cicil. Nah, jadi kita berikan itu clue-cluenya. Jadi semua harus menjadi sarjana. Kenapa? Ini programnya Pak Bupati, ya. Bintan Desa Bersarjana. Maka nanti kalau ke Bintan dari daerah lain akan kaget lihat semua perangkat desanya sarjana. Nah, kaget ya. Saya kira di desa itu pendidikannya SMA SMP. Tidak, khususnya di Bintan harus menjadi sarjana. Nah, itu ya, Pak. Mungkin bisa terjawab ya, Pak. Ada yang lain? Silakan Bapak dan Ibu. Saya pikir-pikir ini sepertinya pulang dari sini pada daftar semua ini, Bu. Mudah-mudahan begitu. Jadi nanti Bapak dan Ibu, karena ini sifatnya adalah sosialisasi, nanti silahkan runding dulu dengan Pak Kades, karena target kami adalah nanti kepala desa juga bisa ikut. Jadi kepala desa itu tidak batasannya terakhir jadi kepala desa, tapi bisa nanti meningkat ke yang lebih tinggi, mungkin menjadi calon DPRD kabupaten, kemudian provinsi. Nah, kalau pendidikannya ditingkatkan dari sekarang, ya mudah-mudahan jalan itu menjadi lebih mudah. Nah, Bapak dan Ibu, untuk yang berkeinginan, bukan hanya sampai batas di sini ya, nanti bisa langsung ke Pak Suhaili. Kemudian juga yang ingin juga mungkin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi melalui RPL ini, ya silahkan. Tadi kan Pak Suhaili sudah membuka peluang, kumpulkan semua sertifikat ataupun SK. Kalau di desa kan banyak ya, ada SK Pil, ada yang kalau di desa itu yang Pilkades ada, kemudian SK pertanahan juga ada. Nah, Bapak Ibu yang ditunjuk dengan SK itu nanti bisa menjadi bahan rekomendasi untuk di asesmen. Artinya Bapak dan Ibu orang masih belajar di luar sana, Bapak dan Ibu sudah balik ke desa, tolong disosialisasikan, disampaikan pada kawan-kawan yang ingin melanjutkan pendidikan. Terus masalah biaya, nah karena kita kemarin sudah berdiskusi juga, nah melalui alokasi dana desa di kegiatan peningkatan kapasitas ini nanti bisa untuk pembiayaan asesmen. Asesmen yang Bapak dan Ibu tidak kuliah. Kalau biaya kuliahnya nanti secara mandiri. Nah, untuk asesmennya itu nanti bisa melalui peningkatan kapasitas. Jadi jelas, ketimbang Bapak dan Ibu ikut pelatihan sana pelatihan sini, nah bekalnya paling menambah banyak sertifikat. Nah, tapi kalau untuk kuliah ada gelar di belakangnya, yaitu tergantung nanti kejuruan yang diambil. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Kalau nanti memang masih ingin berdiskusi, kita bisa buat acara ini di kantor, karena ini memperkenalkan dulu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa memaksimalkan waktu, kemudian bisa memaksimalkan kesempatan ya. Mungkin yang sudah D3, kenapa tidak satu langkah lagi jadi S1 ya, mungkin itu untuk bahan untuk
kebanggaan untuk keluarga. Dan silakan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa berdiskusi dulu dengan pasangannya, minta izin dulu boleh tidaknya, jangan nanti pas kuliah baru kelahi. Jadi kalau bisa kelahi dulu baru kuliah. Nah itu Bapak dan Ibu, mungkin itu saja. Terima kasih banyak, dan terlebih kekurang saya dan Pak Seri menyampaikan sosialisasi ini tidak ada maksud lain selain dari untuk perbaikan dari kualitas dan kapasitas perangkat desa se-Kabupaten Bintan. Dan terlebih kurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan doa selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan pada